warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu lagi bersama saya Novita Sinta dalam acara Mutiara Parlemen. Selain mengajari kita untuk bersabar menahan lapar dan juga haus, puasa tanpa kita sadari juga mengajari kita untuk menahan hawa nafsu seperti marah ataupun emosi. Namun terkadang kita masih suka terbawa emosi ataupun marah dengan hal-hal kecil. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas apakah marah ataupun emosi membatalkan puasa. Kira-kira masih banyak orang yang suka marah atau emosi ketika puasa nggak ya? Yuk, terus ikuti saya pemirsa. Assalamualaikum. Mas, boleh ngobrol-ngobrol nggak Mas? Namanya siapa Mas? Zam-zam. Mas Zamzam, saya mau nanya nih, kalau puasa itu selain menahan lapar dan haus, menahan apa lagi Mas? Menahan hawa nafsu, terus dari perilaku-perilaku yang tidak baik seperti berbohong. Kalau untuk politisi itu menjauhi tindakan korupsi ataupun ya hal-hal yang memang dapat membatalkan puasa. Nah ini kalau misalkan lagi puasa sering marah atau emosi nggak? Jujur Mas? Mungkin kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang memang kita bikin jengkel ya. Kalau misalkan ada pemberitaan, kalau misal di televisi yang tidak baik, mungkin kita ada jengkelnya juga ya. Itu memancing emosi juga. Nah ini kalau menurut Mas Zamzam, kalau marah pas lagi puasa batal nggak Mas? Mungkin itu batal ya, karena memang sebaiknya di bulan Ramadan itu kita bisa lebih menahan diri ya dari hawa nafsu. Itu tidak hanya menahan lapar sama haus saja. Setahu saya sih begitu. Oke Mas Zamzam, terima kasih untuk waktu ngobrolnya ya. Assalamualaikum. Namanya siapa Mas? Nama saya Rian. Mas Rian, saya mau nanya nih, kalau puasa itu selain menahan lapar dan juga haus, menahan apa lagi Mas? Ya tentunya kita menahan gitu godaan dari hati, lisan, sikap, serta akhlak kita. Itu kan di bulan suci itu kita harus menjaga itu semua agar semua hal itu menjadi langkah awal kita menuju pintu surganya Tuhan. Nah ini kalau misalkan lagi puasa sering marah atau emosi nggak? Jujur? Terkadang sering masih suka lepas kontrol lah dalam menahan emosi sering. Nah ini Mas Rian, kalau misalkan lagi puasa terus marah, menurut Mas Rian batal nggak? Banyak ya, apa Mbak namanya istilahnya kayak pemahamannya. Kadang istilah kalau menurut bagi saya, kalau istilah saya itu masih kayak makruh lah. Soalnya kan dikatakan itu batal, belum tentu juga batal karena puasa itu yang membatalkan ialah kita tidak dapat menahan godaan makan, minum. Kalau amarah itu, kalau guru ngaji saya itu bilangnya itu tuh kayak antara batal dan makruh, tapi lebih ke makruhnya lah karena itu memang bagian dari emang membuat kita tuh harus menahan dirinya itu. Poin pentingnya itu di sana. Jadi intinya makruh. Oke Mas Rian, makasih banyak ya untuk waktu ngobrolnya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas boleh ngobrol gak Mas? Siapa namanya? Yuda. Mas Yuda, saya mau nanya nih, kalau puasa itu selain menahan lapar dan juga haus, menahan apa lagi Mas? Kalau menurut saya pribadi sih menjaga lisan ya Mbak. Itu yang utama karena kalau kayak misalkan gosip itu tuh menurut saya tuh nggak baik tuh, sama aja itu membuat dosa gitu. Buat apa puasa tapi tetap ngomongin orang gitu kan. Nah ini saya mau nanya, kalau lagi puasa suka marah atau emosi nggak? Ya ada aja sih, ada aja marah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi kerjaan kesel sama orang gitu. Ya kayak gitu sih palingan. Nah ini kalau menurut Mas sendiri, kalau lagi puasa terus marah, emosi gitu, batal nggak kira-kira Mas? Ya pastilah batal kan, itu sama aja kita menjaga hawa nafsu. Itu hawa nafsu sih itu. Yakin batal Mas? Oh gitu. Jadi kalau mau tahu itu puasa batal apa enggak ketika kita sedang marah atau emosi sedang puasa, itu batal atau enggak, Mas harus saksikan Mutiara Parlemen. Ada ini tema kita saat ini adalah apakah marah atau puasa membatalkan puasa. Nonton Mas biar tahu apakah itu batal atau enggak ya. Oke Mas Yuda, makasih untuk waktunya ya. Assalamualaikum. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengar jawaban dari beberapa orang dan ternyata masih suka pada marah ataupun emosi ketika sedang puasa. Lalu sebenarnya apakah marah atau emosi bisa membatalkan puasa kita? Nah untuk lebih jelasnya kita saksikan tausiah dari anggota DPR berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali memasuki bulan Ramadan. Dan salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah melaksanakan puasa. Salah satu aspek terpenting dalam ibadah puasa itu adalah menahan diri. Oleh karena itu, para ulama fikih mendefinisikan puasa adalah al-imsak anil muftirat al-makhuda biqasdi qurbah. Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak pertahanan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sulit kita pertahankan di dalam kehidupan sehari-hari adalah menahan rasa marah. Puasa itu artinya menahan diri. Oleh karena itu, para shaimin dan shaimat di bulan Ramadan adalah dalam rangka untuk melatih dirinya untuk tidak mengumbar rasa marah. Meskipun memang amarah itu ada dua bentuknya. Ada amarah yang terpuji dan amarah yang tidak terpuji. Amarah yang terpuji adalah ketika seseorang berusaha untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya, mempertahankan hartanya, mempertahankan agamanya, dan mempertahankan hak-hak umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara amarah yang tidak terpuji adalah amarah yang di luar batas-batas kewajaran, sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan malapetaka, menimbulkan pertengkaran, bahkan menimbulkan pembunuhan terhadap sesama. Oleh karena itu, pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, ibadah puasa diharapkan mampu memberikan pelajaran terpenting kepada para pelakunya. Salah satu pelajaran terpenting itu adalah bagaimana kita mampu menahan diri dari marah yang tidak terpuji, marah yang tidak wajar, marah yang kemudian menimbulkan sengketa, permusuhan, dan juga pembunuhan terhadap sesama manusia. Kalau kita mau jujur, ibadah puasa sangat efektif untuk bisa membuat orang menahan diri dari rasa amarah. Sebab ketika orang tidak mampu menahan dirinya dari rasa amarah, maka itu artinya orang tersebut telah mengurangi nilai pahalanya. Memang puasanya itu tidak batal, tapi nilai puasanya berkurang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan kata-kata kotor, kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya kemudian bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa menahan diri tidak makan dan tidak minum, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang saat berpuasa tidak mampu meninggalkan kebiasaannya, tidak mampu kemudian menahan dirinya dari marah. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, oleh karena itu ibadah puasa dirasakan sangat mampu untuk menahan diri dari rasa amarah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa laisa sadid bisura'ah, bukanlah orang kuat itu orang yang mampu bergulat. Tapi orang kuat itu menurut pandangan Rasulullah adalah orang-orang yang mampu mengendalikan rasa amarahnya. Mudah-mudahan pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, ibadah puasa yang kita lakukan saat ini
mampu meredakan marah kita, mampu mengarahkan kita untuk meninggalkan amarah-amarah yang tidak terpuji dan mendorong kita kepada amarah-amarah yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan takwa kita, dan salah satu ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah mampu menahan rasa amarahnya. Demikian pemirsa Mutiara Terlemen yang berbahagia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.